Siapkan wadah lalu masukkan 200 gram gula halus. Aku pakai gula pasir yang di blender. Tambahkan mentega sebanyak 300 gram. Kalau mau dimix dengan margarin juga boleh, tapi jangan full margarin ya, karena teksturnya akan menjadi kurang lembab. Kemudian kedua bahan ini kita mixer sampai mengembang dan pucat. Aku mixer dengan kecepatan maksimal ya teman-teman. Jika sudah pucat dan mengembang seperti ini, lalu siapkan 7 kuning telur. Masukkan kuning telur satu persatu sambil terus dimixer. Ini penting ya teman-teman, kuning telurnya wajib banget dimasukkan satu persatu ya, supaya ikatan emulsi menteganya tidak pecah. Tunggu kuning telur sampai tercampur rata, kemudian kalian bisa menambahkan kuning telur berikutnya. Lakukan sampai kuning telurnya habis. Jika kuning telurnya sudah dimasukkan semua, kurangi kecepatan mixer menjadi speed 1, kemudian tambahkan 150 gram keju parut. Aduk sampai tercampur rata dan matikan mixernya. Lalu tambahkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Tepungnya diayak dulu supaya mudah tercampur dan untuk memastikan tidak ada yang bergumpal. Kemudian ini diaduk balik atau aduk lipat menggunakan spatula yang ukuran besar ya, supaya lebih mudah dan cepat. Aduk perlahan sampai tercampur rata. Dan ini aku sisihkan dulu ya teman-teman. Di tempat lain masukkan 5 butir putih telur, lalu ini dimixer dengan kecepatan maksimal. Pastikan ketika mengocok putih telur, wadah dan peralatan yang digunakan harus benar-benar bersih dan kering, bebas dari lemak dan bersih dari kuning telur. Jika tidak, maka putih telur ini akan sulit untuk mengembang dan kaku. Mixer dengan kecepatan maksimal sampai soft peak. Ciri-cirinya yaitu ketika spatula diangkat, adonan membentuk jambul petruk seperti ini ya teman-teman. Langkah berikutnya, masukkan adonan putih telur yang sudah dimixer tadi ke dalam adonan yang pertama. Ingat, hanya bagian busa putih telur saja ini masukkan. Jika putih telur sudah ada yang mencair di bagian dasar mangkuk, tinggalkan saja bagian yang mencair itu ya teman-teman. Dan jangan ikut dimasukkan ke dalam adonan. Jika tidak, maka kue akan bantat. Masukkan putih telur secara bertahap, 2-3 tahap. Lalu aduk dengan teknik aduk balik atau aduk lipat. Lakukan semuanya sampai semua adonan putih telur habis dan adonan tercampur rata ya. Pastikan tidak ada adonan putih telur yang bergumpal. Jika ini terjadi, maka nanti hasil kuenya akan berongga besar. Jika sudah tercampur rata, di sini sudah aku siapkan loyang tulban yang sudah diolesi dengan margarin dan ditaburi dengan terigu tipis-tipis. Aku pakai loyang tulban ukuran 20 cm, kalau mau pakai loyang ukuran 24 cm juga bisa. Masukkan semua adonan dan ratakan permukaannya. Jika sudah, taburi permukaan adonan dengan 50 gram keju parut. Dan ini kuenya sudah siap untuk dipanggang ya teman-teman. Sebelumnya oven sudah dipanaskan selama kurang lebih 10-15 menit. Ini wajib banget ya. Panggang dengan suhu 175 derajat Celcius selama kurang lebih 45 menit atau sampai matang. Jika menggunakan oven kompor bisa pakai api sedang. Kenali oven kalian masing-masing ya, karena beda oven juga beda lama pemanggangan. Lakukan tes tusuk untuk memastikan kue sudah benar-benar matang. Tandanya ketika tusukan dikeluarkan dari dalam kue, tidak ada adonan yang menempel di tusukan. Seperti ini.
Tusukkan bersih dari adonan, artinya kue sudah benar-benar matang. Jika sudah matang, keluarkan kue dari oven. Dalam keadaan masih panas, keluarkan kue dari loyang dan dinginkan. Jika sudah dingin, bisa dipotong-potong sesuai selera. Aku ambil sepotong kuenya. Kue ini teksturnya lebih padat dari sponge cake, tapi bukan bantat ya teman-teman. Klasik cheesecake ini tanpa pengembang ataupun pelembut, jadi kue ini lebih aman jika dikonsumsi anak-anak atau keluarga di rumah. Dari aromanya ini wangi banget dan rasa kejunya berasa banget. Manisnya pas, recommended untuk kalian pecinta keju dan wajib kalian cobain di rumah. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.